Salam dan bahagia Bapak Ibu, saya Gede Budi Teddy Putra, sehari-hari mendampingi murid kelas 7, 8, dan 9 untuk belajar IPA dan prakarya. Disinilah saya menemukan makna sejati dari dedikasi, mengarahkan potensi siswa dari ujung Kabupaten Oku Timur melalui riset dan inovasi teknologi tepat guna. Menjadi guru di wilayah pedesaan memiliki tantangan sendiri. Akses terhadap teknologi terbatas, laboratorium belum lengkap, dan jaringan internet sering tidak stabil. Namun, di balik itu semua, siswa kami memiliki semangat dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Mereka membantu orang tua di sawah, memelihara ayam dan ternak, dan belajar dari kehidupan nyata. Dari sanalah saya memulai menjadikan potensi lokal sebagai laboratorium belajar untuk menumbuhkan sains, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan. Tantangan terbesar kami bukan sekedar kurangnya alat, tetapi bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu, keberanian meneliti, dan kebiasaan berpikir kritis di tengah keterbatasan. Dari potensi lokal itu lahirlah ide untuk membuat mesin tetas telur semi-otomatis bersama siswa. Ide ini muncul karena sebagian besar warga memelihara unggas, tetapi penetasan sering gagal akibat suhu yang tidak stabil. Kami membuat mesin tetas semi-otomatis, prinsipnya mudah. Jika suhu melebihi sesuai yang kita atur, lampu akan otomatis mati dan menyala lagi saat di bawah suhu yang kita atur. Sehingga suhu stabil sesuai kebutuhan. Kami juga mengembangkan riset lanjutan dari proyek ini, yaitu kajian fisika pada sistem pelembapan udara mesin tetas untuk menganalisis laju evaporasi dan ketergantungannya pada suhu dan luas permukaan air. Proyek ini tak hanya menghasilkan alat bermanfaat, tetapi juga berharap menginspirasi siswa untuk berwirausaha dan berpikir ilmiah. Ini adalah mesin penetas buatan siswa. Jadi mereka buat dengan rangkaian sedemikian rupa. Ya, seperti ini mereka merangkai sedemikian rupa supaya mesin penetas ini dapat stabil suhunya dengan menggunakan termostat. Jadi ini adalah karya-karya buatan siswa SMP Negeri 2 Semendewe Timur yang memang kita buat. Dua itu sudah terjual, jadi dua itu di pameran pertama sudah terjual, dan ini sudah ada mesen ya dua lagi. Jadi ini hanya sampel, di dalam masih ada beberapa yang buatan siswa yang nantinya ada yang kita gunakan, kita uji coba, dan sebagian kita jual. Jadi ini adalah mesin penetas buatan siswa yang sedang diuji coba untuk menetaskan telur ayam ya, telur ayam Bangkok. Jadi seperti ini, yang sudah menetas ada 4. Dia fiturnya kalau suhunya rendah dia hidup, kalau dia tinggi dia akan mati. Jadi seperti ini buatan siswa sedang diuji coba. Kami melangkah lebih jauh, membangun budaya riset di sekolah. Siswa saya belajar bahwa riset bukan milik laboratorium besar, tetapi bisa dimulai dari masalah sederhana di sekitar mereka, dari desa. Salah satunya adalah penelitian jerkang farm, sebuah wadah plantable dari jerami padi dan kulit singkong. Sebenarnya ide ini muncul dari keresahan terhadap jerami yang sering dibakar, kini limbah itu berubah menjadi produk wadah makanan ramah lingkungan yang bisa ditanam kembali. Penelitian lainnya ada rambusati, sebuah teh herbal dari daun rambusa yang tumbuh liar di kebun sekolah. Berawal dari tugas identifikasi tanaman liar menggunakan Google Lens, siswa menemukan potensi daun rambusa sebagai solusi preventif diabetes. Produk teh ini bahkan diuji di laboratorium BRIN dan lolos ke kompetisi riset siswa Indonesia tahun 2025 di Jakarta bulan November nanti. Bagi siswa yang dari desa, ini bukan sekedar lomba. Ini adalah bukti bahwa mereka mampu bersaing di tingkat nasional gitu. Selain itu, kami juga membimbing riset ada cyberbullying dan depresi, keanekaragaman satwa di sekolah, biobriket dari limbah cangkang biji karet dan kotoran sapi. Siswa belajar merumuskan hipotesis, bereksperimen, hingga presentasi
ilmiah. Jadi ini adalah anak-anak tim peneliti SMP Negeri 2 Semedai Timur yang sedang melaksanakan penelitian. Ada yang masih proses, ada yang sudah selesai. Mari kita tanya-tanya tentang topik penelitian mereka. Dari tim peneliti ini apa yang kamu teliti? Jadi di sini topik penelitian kami yaitu Jerkong Farm, inovasi wadah buah plantable dari jerami padi dan kulit singkong. Itu seperti apa? Jadi kita berdua membuat wadah buah Pak dari jerami padi dan kulit singkong agar ketika dibuang bisa tumbuh tanaman dan ramah lingkungan. Ketika dibuang dia tumbuh Tanaman. Ini tim peneliti berikutnya. Apa yang sedang kalian teliti dalam topik riset kali ini? Jadi topik penelitian kami adalah kajian fisika pada sistem pelembapan udara mesin tetas, analisis laju evaporasi dan ketergantungannya pada suhu dan luas permukaan air. Itu penelitiannya seperti apa? Jadi Pak, di sini kami menganalisis laju evaporasi air serta ketergantungannya pada suhu dan luas permukaan wadah. Jadi nanti seperti kayak mana penelitiannya? Jadi Pak, kita mengukur air di dalam wadah dengan ketergantungan suhu dan luas permukaan air. Oke, ini adalah tim peneliti berikutnya. Apa yang kalian teliti dalam riset kali ini? Jadi Pak, topik penelitian kami adalah analisis efektivitas extra biji kelor sebagai pengawet alami dalam edible coating untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada lauk daging ayam dalam menu MBG. Jadi itu seperti apa penelitiannya? Jadi Pak, kami itu buat edible coating dari biji kelor sebagai pelapis daging ayam di menu MBG. Oh, jadi dilapisin itu. Ini adalah tim riset selanjutnya. Apa yang kalian teliti dalam riset kali ini? Cyberbullying dan depresi, korelasi penggunaan media sosial dengan kesehatan mental Gen Alpha di SMP Negeri 2 Semedawai Timur. Itu seperti apa penelitian kalian tuh? Tujuan penelitian ini untuk mengkaji hubungan antara intensitas pengguna media sosial dengan dampak psikologis Yang dialami generasi alpha, khususnya resiko terjadinya cyberbullying dan gejala depresi. Oh, itu yang kalian cari ya? Oke, ini selanjutnya adalah tim berikutnya yang sedang melakukan proses riset, bahkan udah selesai yang akan berangkat ke Jakarta. Apa topik riset kamu yang kamu bawa? Jadi saya meneliti yaitu rambusa tea eksplorasi potensi daun rambusa dalam inovasi tes celup sebagai solusi preventif diabetes dan reduksi risiko komplikasinya. Jadi penelitiannya tuh seperti apa? Jadi saya membuat tes celup dari daun rambusa, kemudian saya uji lab mencari senyawa bioaktif menggunakan GCMS. Jadi diujinya pakai GCMS. Kini, riset dan inovasi menjadi budaya baru di sekolah kami dengan adanya program sekolah riset. Siswa belajar mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan mempresentasikan hasil karyanya. Mereka belajar bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya teori dari buku, tapi alat untuk mengubah kehidupan di desa. Beberapa siswa telah diterima di sekolah unggulan berkat karya dan semangat inovatif mereka. Setiap karya, setiap percobaan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah bagi generasi desa. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa dedikasi bukan tentang pengorbanan, tetapi tentang komitmen untuk hadir dan memberi makna. Di tengah keterbatasan, saya belajar bahwa pendidikan di desa bukan tentang mengejar ketertinggalan, tetapi tentang menemukan cara sendiri untuk maju melalui teknologi tepat guna dan riset yang berpihak pada kehidupan nyata masyarakat. Dari ujung Oku Timur, kami membuktikan sains, inovasi teknologi tepat guna, dan dedikasi guru dapat menyalakan cahaya masa depan bagi generasi desa.